Dia mengatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Tuhan ini mati dibunuh di atas tiang salib. Ini orang siapa orang yang hebat kali nulis kayak gitu? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Orang ini siapa rupanya? Hebat kali orang ini. Cari tahu dong. Orang ini mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Loh, hebat kali orang ini. Siapa dia ini? Dia mengatakan bahwa Taurat hukum Tuhan itu adalah sampah kotoran. Ini orang siapa sih? Harusnya dicari tahu. Orang yang terlalu berani berbicara menentang firman Tuhan, tahu. Cari tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, orang mana dia. Hidup di abad keberapa? Bertemu tidak dia dengan Nabi Isa alaihissalam? Bertemu tidak dia dengan para rabi-rabi yang ada hidup pada zaman itu? Ada keterangan itu? Tak ada, ternyata gelap. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kemudian, tengok aja karyanya. Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Satu, iblis ini yang merasuki Yudas. Maka Yudas disebut iblis. Kalau sampai betul yang dikatakan Al-Quran yang mereka sembah itu adalah iblis, maka benarlah bahwa yang digantung itu adalah Yudas. Karena Yudas menurut Yesus adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Berarti siapa? Yudas. Berarti Yudas sama dengan iblis. Kalau yang digantung ini adalah Yudas, berarti dia adalah iblis. Kalau yang disembah mereka selama ini adalah Yudas, maka selama ini mereka menyembah iblis. Berarti Al-Quran tidak salah. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inazan, kata Quran. Berhala. Berhala. Jadi, ya sekali lagi saya katakan, kalau mereka membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya, itu keliru. Karena bagi umat Islam, Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan, tapi dia hanyalah seorang Nabi dan Rasul Tuhan. Demikian. Adakah tuh Bang Suma? Kalau Juma itu di kampung kami itu nama anjing itu. Baguslah kalau gitu. Berarti Anda satu agama tidak bisa mengalahkan anak anjing untuk berdiskusi. Berarti hebat ya, anak anjing mengalahkan hampir seluruh pendeta ya. Itu kan klaimmu itu, kau kan klaimmu itu. Kau debat sama Tapi itu Firdan pun aku tonton kau gimana. Tapi fakta itu. Bodohanmu. Debat sama si Ilian Maron pun kuda aku tonton debatmu. Bodoh kau. Berarti Anda sudah, berarti Anda sadar bahwa mereka sudah berdialog sama anak anjing. Muhammad sama begitu yang ingin membantahmu, baru kau tolong. Berarti saudara mengatakan teman-teman saudara itu berarti gila karena berdiskusi dengan anak anjing. Dan dia tidak mampu mengalahkan anak anjing. Kau bilang sama SWT itu sama dengan biasanya kalau ada manusia tidak bisa mengalahkan anak anjing, berarti dia lebih rendah dari anak anjing. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang tidak bisa mengalahkan anak anjing berdiskusi berdebat. Sama si Hale juga aku tonton debatmu. Kamu sendiri kenapa nggak mau berdebat dengan saya? Merasa benar. Kamu sendiri kenapa mau ndak diskusi dengan saya? Aku udah tonton semua debatmu itu, kau kok orang tololnya. Tak ada yang pas dengan klaimmu yang nonton debat saya itu berarti anak buah saya. Aku tonton sama Elian Arlo, aku tonton kau. Sama si Hale aku tonton kau. Si Bom Bom juga aku tonton kau sama si Bom Bom. Kulitinya kau. Oh, ya.
Baguslah kalau Jadi begitu. jangan pala sok pintar kau. Kutanya Saya dulu nggak kau. so pintar. Indonesia Saya nggak ini so bukan ada tahunya pintar. apa-apa, tahu kau? Saya tidak so Tahu pintar. kau? Indonesia Hanya ini saja mayoritas belum agama ada apa, Kristen tahu? yang mampu Mayoritas mengalahkan agama argumentasi apa? saya. Orang-orang kaya di dunia ini mayoritas apa? Nah, Hmm? di dunia ini orang-orang pintar mayoritas agama apa? Pintar ngibul kali ya. Orang-orang intelek itu, orang Nipu, intelek. bunda, pintar nipu. Mayoritas orang apa coba? Yang Kalau pintar juara-juara nipu. orang-orang apa coba? Pintar nipu mungkin iya. Selamat Ya, siang semuanya. Iya. Di kaidah Islam itu kan dunia ini Zaman adalah surga ini. bagi orang-orang Kristen Perkembangan zaman ini kau dan baca penjara dulu, bagi mayoritas umat itu Islam. gimana di dunia Biasanya ini, itu. siapa? Dunia ini kan Orang-orang surga berilmu kalian. di dunia. Dunia ini surganya orang Kristen dunia Dunia ini. ini orang-orang Sebab setelah mati nggak ada lagi berpendidikan. surganya, Mayoritas langsung ke siapa? neraka. Orang-orang kaya di dunia ini mayoritas siapa? Yesus Nah, mengatakan penemu-penemu orang kaya ilmuwan tidak di dunia ini boleh mayoritas masuk siapa? surga. Di dalam Bibelmu sendiri dikatakan lebih Betul. mudah gajah Ilmuwan, masuk ke ilmuwan. dalam lubang jarum Mayoritas daripada orang kaya masuk surga. Berarti tidak ada Kristen masuk surga dong. Yesus yang mengatakan itu. Lebih mudah gajah masuk ke dalam Kau nggak lubang ngerti jarum itu maksudnya perumpamaan itu, biar kita daripada paham. Jangan orang kita kaya masuk surga. Berarti Kristen tak ada masuk surga kalau Anda mengatakan Kristen kaya-kaya. Gajah aja susah masuk lubang jarum, apalagi orang kaya. Nah, Anda mengatakan Kristen kaya-kaya. Nah, berarti tidak ada Kristen masuk surga karena susah masuk surga itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Kristen kalau ketemu Bang Suma seperti melihat malaikat maut. Aduh, kasihan. Yo teman-teman di bawah tab-tabnya, jangan lupa. Ini ada Bang Sikat. Selamat siang Bang. Selamat siang semuanya. Oh iya, dari Muslim atau Kristen Bang? Saya dari Kristen. Oh iya, siap. Mau diskusi dengan Bang Zuma? Oke, aku mau bertanya sama Bang Suma, boleh nggak? Oh monggo, silakan nanti ditanggapi sama Bang Zuma. Dengan Suma, aku diskusi boleh bertanya yang nggak? santun ya Bang, jangan Iya. gas. Oke, siap. Aku santun kok. Monggo Bang, silakan. Aku bertanya. mau nanya nih Suma, Anissa 142. Di sana dia menjelaskan bahwa Allah itu penipu, itu gimana Suma? Coba jelaskan. Anisa 42, Allah penipu. Anissa 142. Anda mengatakan Allah penipu. Bukan aku yang mengatakan, di situ tertulis Allah penipu. Oh gitu. Maksudnya saya bacakan. minta menjelaskan gitu loh. Oke. Ya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'unhum wa idza qamu ila shalah qamu usala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Itu ya dalilnya. Itu ya. Ya, 142. Iya. 142 itu ya. Nah, gini. Di situ diterangkan sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Nah, artinya orang-orang munafik ini hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi orang-orang munafik ini kemudian ingin menipu Allah, tetapi sesungguhnya mereka ini sedang tertipu dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Mereka yang hendak melakukan tipuan itu, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Sesungguhnya dengan sikap dan perbuatan yang mereka lakukan seperti yang digambarkan kemudian di ayat-ayat ini, kata Allah di ayat tersebut, maksudnya orang-orang munafik ini hendak kemudian memperdaya Allah, tetapi usaha-usaha mereka itu menjadi sirna. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.
bahwa Allah lah yang menipu mereka dengan membiarkan mereka tetap dalam kesesatan dan di dalam penipuan mereka. Jadi Allah membiarkan mereka dalam kesesatan dan Allah membiarkan mereka di dalam tipuan mereka sendiri. Apabila orang-orang munafik ini melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah, mereka melakukan dengan malas. Mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Justru mereka melakukan dengan sangat berat, merasa sangat tersiksa. Bahkan dengan sholat itu mereka tidak senang, karena mereka merasakan bahwa sholat itu tidak nikmat. Nah, kalaupun orang munafik ini melakukan, mereka hanya bermaksud ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, tidak karena mengharap ridha dari Allah, atau bukan karena takut akan siksaan Allah. Dan mereka ketika melaksanakan sholat, mereka tidak zikir, mereka tidak mengingat Allah, kecuali hanya di hadapan orang dia kemudian pura-pura berzikir. Nah, itulah cara Allah menipu mereka. Karena mereka menipu Allah, maka Allah membiarkan mereka hidup dalam tipuan tersebut, sehingga hanya mendapatkan kesia-siaan belaka, tidak mendapatkan amal pahala. Seperti itu. Itu juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 54 dan juga di surah Al-Baqarah ayat 17. Seperti itu bang maksudnya Al-Quran. Udah kabur Gurunda. Oh, udah kabur. Iya, nggak tahan dia. Oten dia kan? Oten Gurunda, oten dia. Oh, pantasan. Iya, Oten tadi tuh Bang Zul. Mungkin gak kuat dengarnya jadi turun. Ya, takut saya uraikan kalau Tuhan mereka lah yang menipu. Iya kayaknya. Saya kabur sendiri. Kabur sendiri dia. Namanya sikat apa? Sikat WC apa? Nggak tahu. Kata yang di bawah yang tapping sikat WC. Yo, yang di bawah yang nah kembali. Tadi saya ini ada tamu saya. Oh, siap. Tadi ada yang nelpon. Ya, silakan. Lanjut. Abang udah selesai menjelaskan, Bang? Udah. Oh, udah. Oke. Nah, di sini yang Ya. saya mau tanyakannya itu ialah mengapa Allah juga ikut-ikut jadi penipu? Itu yang saya mau tanyakan. Kalau memang Allah ini Maha Kuasa, Maha Kasih, punya kekuasaan, kan dia jangan ikut-ikut penipu, jadi penipu dong. Oke. Seharusnya di sini jangan tulis, jangan bilang penipu. Sebenarnya dituliskan jangan pakai kata penipu. Kalau pakai kata penipu, kata Allah ini penipu. Masa Allah bisa menipu orang sih? Iya, baik. Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya bukan menghina, tapi ini saya berbicara Iya, sesuai dengan baik. Soal Itu Al-Quran. Anda bertanya gitu wajar karena wawasan Anda masih rendah, baik terhadap Bible apalagi terhadap Al-Quran. Di dalam Ulangan 32:35, hakulah dendam dan hakulah pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang disediakan bagi mereka. Jadi haknya Allah itu dendam, haknya Allah itu pembalasan. Jadi Allah membalas itu haknya. Itu Baca. ulangan itu sebentar Suma. Ulangan itu punyanya Islam atau punya Kristen tuh? Pulanya Yahudi, bukan punyanya Islam, juga bukan punyanya Kristen. Lah, itu Bedanya kan saya. bedanya Sebentar. Islam dan Kristen. Itu- Islam tidak mencuri kitabnya orang, Kristen mencuri kitabnya orang. Sebentar. Itu Ya. kan dalam kitab saya. Oh, itu kitabnya Yahudi yang kamu curi. Aduh. Kan kitab kamu itu. Mana Aduh, mana? apa? Oke, kalau bilang curi, mana aku minta datanya, mana curi. Oke, saya katakan Ulangan 33 nomor 4. Kitab Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kamu Bani apa? Bani Kamfret? Bani apa ente? Loh, kami Ente kan Bani punya- apa? kami Saya kan tanya ente Bani kami apa? kan Kristen, percaya Alkitab. Iya, saya Memang. tanya anta itu Bani apa? Bani maksudnya gimana tuh? Nah, itu Taurat. Taurat itu rangkaiannya kitab Ulangan Iya, milik kepunyaan Taurat Bani itu kan milik kami. Yakub. Hei, saya ulang lagi. Bukan milik Islam.
Ya, memang bukan Jadi milik Islam. Yang mengatakan milik Islam itu siapa? sama-samakan kayak gitu. Kalau Yang sama-sama mengatakan kayak itu milik gitulah. Islam siapa? Yang jadi masalah itu ente Kristen Nggak ada. mencuri kitabnya Kalau kami orang Yahudi. Kristen nggak pernah. Nggak Lah, kalau kami tidak pernah kenapa cocok-cocokkan ada di dengan agamamu? Al-Quran. Kalau tidak Al-Quran, pernah kenapa Al-Quran, ada di agamamu? Alkitab. Kalau tidak kalau kamu pernah, cocokkan kayak gitu, berarti kenapa Al-Quran ada di dalam nggak kitab punya- di agamamu? nggak punya faedah apa? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Ente Bani Yakub, pencuri, maling, maling kitabnya Yahudi, nggak malu, nggak malu. Kok kamu bilang aku maling sih? Kamu Ya, yang maling. itu adalah Sebenarnya, kitab kamu yang milik maling. Yahudi. Semua nabi-nabi kamu comot, kamu ambil. Ya. Oh, itu mereka Islam dari Ya. mana? Katanya mereka Ya. Islam dari mana? Itu mereka Islam? nama, Itu nabi-nabi. nama seseorang kalau ditulis dalam buku itu bukan dicuri. Yang dikatakan mencuri, mengambil kitabnya orang masuk ke dalam kitab sendiri, itu namanya mencuri. Ulangan kami itu nggak kitabnya pernah ambil, Yahudi. Dengarkan, ulangan itu kitabnya Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Jawab. Loh, Kenapa? begitu Loh, kamu saja yang kok pusing. bingung. Kamu yang pusing. Kok kamu Saya yang pusing. Saya cuma bertanya kenapa kitab ulangan ada di agamamu, sementara kitab Loh, memang ulangan itu memang itu pelajaran kami, memang itu Iya. kitab kami gimana sih? berarti hasil curian kamu pakai untuk belajar. Itu Mana kan bukti milik. curian, mana bukti? Coba kamu kasih dalil kami nyuri, coba nggak ada. Tetapi kalau Islam Barang menyuri, siapa yang mengambil kan? hak milik orang? Menyuri. Kalau di Islam dalam menyuri, kitab ayat-ayat kami taruh ke di Keluaran 20 Keluaran Al-Quran 20 tanpa jangan dengar kau mengingini hak orang lain. dengar Jumat. Dengar, kamu yang harus dengar, kamu yang harus dengarkan. Al-Quran hidup. Kamu harus dengarkan. Al-Quran itu kan Kamu harus dengarkan. Keluaran 20 Keluaran 20 jangan kau mengambil hak orang lain. dengar. Nah. Dengar Jumat. Taurat itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Dalilnya Ulangan 33 nomor Kamu jangan 4. contoh ya ini. Ulangan 33 nomor 4 itu Taurat adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalian bukan Bani Yakub. Kenapa kalian mengambil hak Bani Yakub berupa kitab Taurat? Ayo. Siapa yang mengambil? Memang Lah, itu buktinya. Kami gimana sih? Dari mana hukumnya? Kami kan Dari belajar mana dari- legalitasnya? Belajar itu sejak Dari mana legalitasnya? Kitabnya orang Yahudi masuk ke agama Kristen. Kami nyuri, aduh gimana sih ini? Yakub itu bukan Dengar. kakekmu. Yahudi tidak pernah klaim bahwa itu punya miliknya. Dia nggak pernah klaim. Lalu Coba. kalau dia yang tidak sebenarnya klaim, itu Yahudi, bukan kenapa kamu. Yahudi tidak klaim? Kamu siapa? Karena yang kamu ambil cuma terjemahannya. Ayo, Terjemahan makanya Yahudi yang tidak mana? klaim. Aduh, sumpah. Berarti kamu Cuma kamu adalah belajar lagi ya. maling kitab Kamu belajar terjemahan lagi tentang dari sejarah. agama Yahudi. Kamu Kan ini begitu nggak ngerti poinnya. tentang sejarah. Jadi agama Kristen Makanya itu kamu adalah agama sembarangan yang ngomong. mencuri hak milik kepunyaan Bani Israel meskipun Saya hanya bentuk pakai Al-Quran, bukan terjemahan. pakai ulangan. Kamu Oke. kan menjelaskan tentang Al-Quranmu. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa ulangan itu adalah hak kepunyaan Yakub, keturunan Yakub. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20 Tuhan berfirman, Aku Tuhan memberikan hukum kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel. Hukum-hukumku itu tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ayo, masih mau ku Sudah. datang besok, Kamu ajak pencuri. dulu kenapa Allah penipu. Pencuri, masih mau ku datang besok. Penipu. Paluka. Ternyata yang pencuri itu Al-Quranmu. Allah mau pencuri. Paluka. Allah mau yang pencuri. bukan Pencuri kita. kitab. Pencuri kitabnya Allahmu Yahudi. yang pencuri penipu itu tertulis. Saya Allahu bicara berdasarkan Akbar. tertulis di Al-Quran. Allahu Akbar Saya walillahi nggak comot-comot dari mana-mana. Kita kan saya tanya tentang Oh kodong, kasihannya Kamu jawab kodong. sesuatu. Oh kodong, agama pencuri kitab. Oh kodong, kamasihannya kodong. Ini mi dibilang maling, teriak maling. Tidak Yang ada pencuri kitabnya kamu. sendiri. Memang Tidak ada kitabnya sendiri. Mana buktinya? Eh. Kelelai sana coba. Apa? Kenapa? Kenapa? Memangnya kami mencuri apa coba? Ya kamu mencuri karena Mencuri itu aulamu. itu kitabnya orang Yahudi. Mana kitabnya orang Yahudi di kami ada?
Ada kitabnya orang Yahudi di kami, ada. Dengar cuma, Ada. dengan Ada. aku bicara dulu. Dengar. Ada. Sebentar, Tunjukkan aku mana bicara kitabnya Yahudi yang kami curi, mana? Iya, aku bicara dulu. Ah. Kamu daftar bicara terus, gimana aku bicara? Saya cuma tanya, kenapa kalian mencuri Aku kan kitabnya orang Yahudi? bertanya. Kenapa Aku kalian bertanya. mencuri kitabnya orang Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Udah Ya, selesai udah. bicara kamu. Iya. Oke, aku bicara lagi ya. Jangan Iya. tempat kamu. Iya. Yang aku tanyakan di sini, mengapa Hmm. aulamu jadi penipu? Gitu. Kamu jawab, bukan kamu lari ke ulangan, lari ke Kan sana Allah, sini. dengar. Kan saya jawab, saya sudah jawab. Ya. Di oke. situ terjadi karena mereka hendak menipu Allah. Maka Allah membiarkan mereka hidup dalam tipuan itu sendiri. Terus aula juga ikut Ah. penipu. Terus Allah aula tidak juga ikut mengatakan, penipu. Allah tidak mengatakan ikut penipu. Allah membiarkan Ya, terbukti. mereka hidup dalam tipuan itu. Kenapa? Iya. Dalil yang lain mengatakan Iya, wa makaru semua- wa makarallah iya, semua yang baik wallahu hati khairul dan sabar. makirin. Dan itu adalah hak Allah kemudian untuk membalas. Oh, jadi Kalau Anda tidak percaya di dalam Al-Quran, Anda baca dari kitab yang kalian curi dari Yahudi, Ulangan 32 nomor 35. Hakulah Sebentar. dendam. Hakulah yang melakukan pembalasan. Ayo. Jadi kalau Anda yang hendak menipu Allah, Allah membalasnya. Itu hak Allah. Ayo. Makanya kalau kau mencuri kitab, pelajari juga hasil curian itu. Allah Jangan jadi cuman penipu. kamu jadikan sebagai aksesoris. Jangan kau jadikan kitab curian itu sebagai aksesoris. Pakai, pelajari supaya bermanfaat. Sebentar, Suma. Hasil curian kok dijadikan sebagai hiasan aja. Hasil curian dijadikan hiasan. Itu namanya tulul. Sekali Berarti- mencuri yang baik. berarti hak Kau Allah itu gunakan penipu. kitab orang itu dengan memahami. Ingat, Berarti hak Allah Ulangan itu penipu, 32. Ulangan Coba, 32 sangat Kamu jelas masuk-masuk dikatakan. ke ayat-ayat lainnya dulu. Ulangan 32 sangat jelas dikatakan bahwasanya Bukan di aku situ kan kemudian bertanya. Kamu jawab sesuai dengan Al-Quran. kan saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Iya. Allah itu membalas tipu daya mereka. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Tipu Ayo. daya mereka dengan tipu gitu. Betul sekali. Waduh, Lu mau kok apa? gitu sih? Kenapa? Itu haknya Allah. Dia tipu lagi orang-orang itu. Itu haknya Allah. Bukannya- Mau disesatkan bukannya kamu silakan Allah aja. itu berarti Itu Allah haknya mampu. Allah. Haknya Itu Allah menyesatkan tandanya kamu. bahwa Dia Allah suka-sukanya. mampu membina Itu haknya Allah. Haknya Allah mau membalas tipu daya kalian, ya itu haknya. Ngapain Anda urusin? Sekarang mari dengarkan saya membaca Bible. Dengarkan ya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Dengar. Jangan lari dulu. Dengar. Kalau Anda Buktinya tidak mau lagi. dengarkan, Anda turun. Saya tidak butuh orang yang cuma modal congor mulut. Oke? Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan penjelasan saya, Anda turun aja. Cuma aku. Oke? Sebentar, cuma aku akan selesai. Anda turun kalau Anda tidak mau mendengarkan saya. Oke? Anda Yang turun mana sih? kalau Anda tidak mau mendengarkan saya menjelaskan, Anda turun. Bang, Satu. Aku masih mau. Satu. dengerin Dua. dulu Bang Suma. Kalau kau tidak mau Nanti mendengarkan baru saya, kamu turun. bisa disangga gitu. Dengerin dulu penjelasan. Dengarkan saya. Allah mendengar. Aku mendengar. Allah itu maha Lanjut lagi pembalas. saya sampaikan ya. Aku mendengar. Allah itu maha pembalas. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Turun. Anda enggak bisa diajak diskusi dengan sehat. Anda turun. Allah itu punya hak membalas. Jangankan membalas tipu daya, membalas kalian dengan melumatkan tulang kalian di api neraka pun Allah sanggup. Paham itu? Ngerti itu? Jangankan Allah yang membalaskan segala perbuatan sesuai dengan kadarnya, Paulus pendiri agamamu aja melakukan tipu daya. Saya bacakan ya. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Paulusmu aja nipu. Ngerti ente? Tetapi biarlah begitu. Aku tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dalam muslihat perjanjian baru di tahun 1970. Ini apa artinya? Menandakan bahwa jangankan Allah, Paulusmu saja melakukan tipu muslihat.
Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah, bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Roma 3 nomor 7. Nah, sedangkan Allah itu maha pembalas. Di dalam kitab Ibrani saja nomor 10 nomor 30, sebab kita mengenal Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Juga diterangkan dalam Roma 12:19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam Al-Quran itu mereka hendak menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia hendak menipu Allah, orang munafik ini, tetapi Allah kemudian membalas tipu mereka. Allah itu pembalas segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir laknatullah ingin membuat tipu daya terhadap Allah, maka Allah pun membalas tipu daya tersebut. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke, sampai di situ sadar. Andai saja ente bisa berdiskusi dengan baik, saya akan buktikan di dalam Bible bahwa Tuhan Elohim itu maha penipu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Oh ya, itu siapa? Penyesat, penipu. Itu yang ditipu kembali. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Saya tambahkan sedikit Bang Juma mengenai Silakan. makna Khairul Makirin itu ya. Allah itu Khairul Makirin karena Allah sudah menetapkan dahulu ada aturan hukum ya untuk kebaikan manusia. Ya, niat Allah itu membuat untuk menjaga kebaikan manusia. Tapi hukum ini yang mereka langgar dengan merekayasa tipu daya akal-akalan. Itulah makanya Allah sudah menetapkan hukum bagi mereka yang melakukan tipu daya ini, akal-akalannya dengan hukuman-hukuman yang sudah ada sebelumnya, sudah disiapkan. Makanya dikatakan Allah itu Khairul Makirin, sebaik-baiknya membuat tipu daya. Ya, segala hukum yang dibuatnya sudah mengantisipasi itu untuk kebaikan manusia. Maksudnya, tujuannya bukan seperti tipuan-tipuan yang menjerumuskan, menyesatkan manusia. Ya, mungkin itu sedikit tambahan untuk memahaminya. Lanjut, Ustaz. Iya, betul. Jadi kalau di dalam Yehezkiel 14 nomor 9 ya, di situ diterangkan begini. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, aku Tuhan yang telah menipunya. Aku Tuhan yang Maha Tinggi akan mengucilkan dia dari orang-orang Israel. Jadi seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Pengakuan Tuhan, Tuhanlah yang menipu nabi tersebut. Yehezkiel 14 nomor 9. Parah kan? Ini jelas-jelas ini, sudah tertera di dalam kitab mereka. Tapi mereka kemudian tidak mau mengerti. Tuhan menipu nabi. Oke, yang tadi sadar ya, kalau mau membahas seperti itu, namanya umat yang tulul. Silakan yang lain kalau masih ada. Tolong diterangkan ya ajaran para nabi dari nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad itu ajarannya seperti apa sih Bang, biar coteng-coteng pada nyimak di bawah Bang. Iya, ajarannya jelas tauhid, menyembah kepada Allah. Jadi tujuan daripada Allah mengutus para nabi agar mereka mendapatkan damai sejahtera. Nabi Adam alaihissalam diberi aturan main supaya damai sejahtera. Nabi Abraham alaihissalam diberi aturan main supaya mereka damai sejahtera. Nabi Musa alaihissalam diberikan aturan main supaya mereka damai sejahtera. Nabi Isa alaihissalam diberikan aturan main supaya hidup mereka damai sejahtera.
Nabi Muhammad sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, diberikan aturan main supaya mereka damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Arab disebut salam, dalam bahasa Arab disebut salam, dan kita menyebutnya Islam. Berarti para nabi sudah membawa ajaran Islam. Gitu Bang, gitu Dinda. Ya, Islam dalam arti dengan syariatnya masing-masing ya. Abraham dengan Iya. syariatnya, Musa dengan syariatnya, Nabi Isa dengan syariatnya. Nah, terkait sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ini kan ada sebuah nabi, ada satu nabi yang namanya Nabi Isa alaihissalam, itu diutus untuk Bani Israel. Terus ajaran Nabi Isa yang diutus untuk Bani Israel itu ajaran intinya apa, Bang? Ajaran intinya tauhid, ya, syahadatain. Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel jalan lurus. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jalan lurusnya. Jadi kalau menyembah kepada selain daripada itu jalan bengklot. Nabi Isa mengajarkan itu, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul, utusan Allah kepadamu. Dia mengajarkan kemudian tentang Taurat dan menginformasikan akan datangnya sosok roh penolong lain atau roh kebenaran yang bernama Ahmad. Itu. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa harus menginsapkan dunia? Karena dunia sudah tercemar dengan ajaran paganisme, yaitu ajaran menyembah kepada sesama manusia. Gitu Bang. 1 menit minta waktu host Gurunda, ada pertanyaan. Oh iya, siap silakan. Boleh ya Gurunda? Ya. Nanti saya turun di bawah nanti. Jadi 6 bulan kemarin aku lihat videonya Gurunda tuh membahas ada ayat satir yang Hezkiel 37. Nah, kalau aku dengar dari satir yang Gurunda bacakan, apakah itu mengindikasikan bahwa kan di Kristen kan seolah-olah menganggap bahwa mereka tidak akan mengalami siksa-siksa neraka ya Gurunda, karena makanannya haram semua dimakan. Nah, di situ apakah mengindikasikan bahwa setiap anggota tubuh akan dimintai pertanggungjawaban? Mohon penjelasannya Gurunda. Yang Hezkiel 37. Ya, Hezkiel 37, betul. Akan dibangkitkan semuanya kan? Tulang-tulang akan bergerak. Ya, tulang-tulang akan bergerak, nyambung satu sama lain, lalu kemudian dibungkus dengan daging, dibungkus dengan urat-urat, lalu diperintahkan, bernubuatlah engkau kepada roh agar roh masuk kepada mereka. Maka seketika bernubuat, seketika itu manusia itu bangkit semuanya dari tulang-tulang itu, ya kan? Maka indikasinya kemudian muncul di Yohanes 5 nomor 29. Manusia yang beramal soleh akan dibangkitkan untuk masuk ke surga, manusia yang kufur akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Itu indikasinya. Endingnya itu di situ. Jadi manusia akan dibangkitkan kembali. Kalau mereka ini kan jasad akan kembali ke tanah, roh akan kembali ke surga, kata dia, ke Tuhan. Pak, tidak begitu. Jasad ini yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang jasad lakukan di dunia. Masakan yang melakukan persinahan si Ucok, yang masuk ke neraka si Becek, kan tidak mungkin. Siapa yang melakukan itu yang dihukum. Hanya saja mereka memikirkan, oh kita kan sudah jadi tanah, maka tidak mungkin kita dihidupkan kembali. Seakan-akan mereka lupa pernyataan mereka sendiri yang mengatakan Tuhan Maha Kuasa menjadi bayi. Mereka lupa Tuhan Maha Kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Oh, dia sudah jadi tanah, itu akan bangkit kembali, akan dibungkus kembali dengan hal yang tadinya digunakan di dunia, gitu. Kalaupun dikatakan bahwasanya itu diperbarui, betul, memang diperbarui. Tapi yang pasti jasad ya yang kita gunakan di atas muka bumi ini, yang melakukan kesalahan ini, inilah yang akan kembali menerima siksaan kelak di akhirat dan menerima kenikmatan kelak di surga.
Begitu. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada siksa kubur, itu bullshit. Itu obat kuping. Semua akan tersiksa di neraka. Orang-orang kafir itu tersiksa. Matius 7 nomor 22 sampai 23, Matius 23 nomor 15. Jadi tidak ada mereka itu kemudian bisa masuk ke surga sedikit pun, kecuali mereka menjadi mu'allaf, mereka bertaubat meninggalkan agama mereka, baru bisa masuk surga. Kalau masih mati dalam keadaan seperti itu ya neraka. Oke, makasih ya Gurunda penjelasannya. Iya, Jelas makasih. tegas banget ya. Makasih ya host, diizinkan naik. Oh iya, sama-sama. Baik, begini, saya lihat Bang Zuma ini kan sering ngebahas soal Bible dan Yesus, ya kan? Sepertinya Bang Zuma untuk sosok Tuhan Yesus dan Alkitab ini menarik, makanya sering dibahas di media sosial. Apa benar itu Bang Zuma? Betul sekali, sangat menarik. Karena ini terkait keselamatan. Ada lagi? Keselamatan untuk yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau tidak sih? Keselamatan bagi mereka yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan spesial bagi Bani Israel. Di luar daripada itu neraka. Oh begitu, itu menurut Zuma, ya kan? Itu menurut Bible, menurut Yesus. Ah, menurut Yesus di mana? Menurut Zuma barusan bilang kan? Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 8, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Di luar daripada itu neraka. Oh, menurut Bang Zuma itu Menurut Yesus, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kita nggak perlu menyebut nama Muhammad untuk hidup yang kekal ya kan Zuma? Di dalam pengajaran Islam, umat Islam wajib hukumnya percaya kepada Nabi yang diutus kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Aramaiknya disebut Isa, dalam bahasa Ibrani disebut Yosia atau Yosua atau Yosua, gitu. Kami wajib Ya, percaya. jadi sekarang, jadi untuk yang hidup yang kekal itu kata Yesus hanya ada 2 nama kan yang disebutkan. Betul, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Allah Ingat? dan Yesus. Sabar, jadi sabar, kita nggak sabar. perlu Nabi Muhammad kan? Sabar. Sabar. Satu-satu bintang fajar, satu-satu. Ini kan giliran Kenzo. Kan saya tanya Kenzo Bang dulu. Zuma, yang lain kok pada ini. Sabar, izinkan Iya, saya. bintang fajar dia oten Kenzo. Dia coteng dia. Diam dulu bintang fajar, Kenzo dulu. Lanjut Kenzo. Kita diskusi Yesus, santai aja, kalau nggak. Yesus mengatakan kepada Bani Israel, pahami pernyataan saya. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, konsep hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku Yesus yang Engkau utus. Itu hadiah untuk Bani Israel. Sekarang untuk Bani Ismail, ketika datang kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada Bani Ismail, di situ jelas dikatakan hidup kekal itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada para rasul. Itu konsepnya. Artinya setelah orang menjadi pengikut Nabi Muhammad, wajib hukumnya percaya kepada Nabi Isa, satu-satunya Nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel, dan Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh manusia, dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Itu. Jadi kalau di zaman Nabi Musa, hidup kekal itu adalah percaya Nabi Musa sebagai utusan dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Belum ada Yesus. Pada zaman Yesus, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Yesus, dan percaya juga kepada Allah yang mengutus mereka.
Pada zaman Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Muhammad, dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Itu syaratnya untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi belum final. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi belum sanggup engkau untuk menanggungnya. Jadi dulu di zamannya Bani Israel, Yesus mengajarkan hidup kekal itu, engkau mengenal Tuhanku satu-satunya Tuhan, dan mengenal diriku sebagai utusan untuk Bani Israel. Jadi tak ada ajaran untuk Kristen. Kristen ini penumpang gelap dari barat. Gitu. Oh begitu ya. Yes. Itu menurut Bang Zuma kan, asumsinya Bang Zuma kan. Menurut Yesus, sekali lagi saya katakan itu menurut Yesus. Masa menurut Yesus? Datanya aku Logikanya berikan. bagaimana? Kau Bang Zuma yang katakan barusan saya dengar. Dengarkan saya supaya otakmu berfungsi dengan baik. Yesus itu berfungsi, makanya kan sekarang kalau begitu barusan kan Bang Zuma. Sekarang kalau begitu, tolong tunjukkan ucapan Yesus yang mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan ke saya. Ada dalilnya. Saya tunjukkan bahwa Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah tuh, bantah itu. Mana Yesus mengaku, aku diutus untuk orang Indonesia juga. Mana dalilnya? Gak ada kan? Nah, maka pengakuan Yesus hidup kekal itu adalah mereka. Mereka ini siapa? Bani Israel. Mereka Bani Israel. Bukan orang Barat, bukan orang Indonesia. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Itu sudah pasti tuh. Tidak boleh diganggu gugat. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu untuk Bani Israel. Kalau mau selamat harus menggunakan syahadatain itu. Apa itu? Allah satu-satunya Tuhan, Yesus hanya utusan. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nah, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Ente siapa? Ya, Yesus mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda mengaku pengikutnya atau Anda berpura-pura jadi pengikutnya, tunjukkan legalitas Anda di mana. Di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Jangan Anda tambah-tambahi, jangan Anda ngarang-ngarang, jangan Anda berhalusinasi, jangan terlalu percaya kepada roh yang ada dalam diri Anda itu. Oke? Saya pamit 10 menit untuk ibadah salat zuhur. Demikian sebentar, silakan. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sholat dulu dek, sebentar aja. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kenzo? Assalamualaikum teman-teman yang lain. Ustadz Miftah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini ada Mukidi di sini ya. Turunin aja ini, tendang aja ini. Saya ini moderator saya. Oh moderator, wah kalah saya berarti. Ya lanjut. Makanya jangan tidur melulu. Bangun pagi bisa jadi moderator. Gitu Pak dosen. Kenzo, Bang Zuma sudah memaparkan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Bible-nya orang Kristen sendiri. Kalau Anda ingin membantah, monggo dibantah menggunakan dalil. Di mana dalilnya Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh manusia, atau di luar Israel, atau untuk Indonesia. Monggo dibantah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hitung sampai 10 ya. 6, Macam mau lomba ya bang. 7, 8, 9, 10. Ya, karena narasumber kita mendadak menghilang teman-teman dari peredaran, ya mungkin di luar jangkauan, atau mungkin memang sudah pening untuk membantah argumentasi daripada Bang Zuma. Kita ganti ke yang di atas saja. Eka Lestari, selamat siang.
Eka Lestari, selamat siang. Ya, ada yang ingin disampaikan? Oh, itu Yesus hanya untuk orang Yahudi. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dalil Kalau yang ada. aku diutus untuk orang yang hilang dari Bani Israel, itu artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Allah? Kalau Anda baca di Mazmur 23, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba yang hilang, artinya Yesus itu mengatakan, akulah Allah itu. Akulah firman Allah yang satu dengan Allah. Oke, sudah. Sekarang tunjukkan di mana ucapan Yesus yang mengatakan aku adalah Allah. Di mana dalilnya? Bisa di apa Yohanes 1? Anda baca banyak itu di semua. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini bertentangan, kontradiksi dengan Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah. Bertentangan, bukan Alkitab yang bertentangan. Di Kejadian 1 ayat 1 itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan bersama firman-Nya dan rohnya. Jatuh di atas saya jatuh. Host, ada yang jatuh teman-teman di bawah. Tolong siapkan itu ambulan, infus sama oksigen ya. Di Kejadian 1 pada mulanya Allah. Di Kejadian 1 itu pada mulanya Allah dulu, bukan firman dulu. Tahu dari Allah mana bersama firman-Nya dan rohnya, artinya Allah selalu bersama firman-Nya dan rohnya yang satu itu. Itulah Allah yang satu tuh. Allah yang selalu bersama firman-Nya dan rohnya. Allah menciptakan melalui firman-Nya dan rohnya. Itu artinya Allah yang satu itu. Udah, sekarang jangan melebar kemana-mana. Tunjukkan di mana pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Allah. Tunjukkan dalilnya. Yohanes 1 ayat 1. Ke situ aja kita. Nggak usah kemana-mana dulu. Bang Ardi, monggo Bang. Siap. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul? Iya, betul. Betul? Betul. Nah, apa definisi adalah? Firman adalah Allah, artinya firman itu Saya nggak tanya satu itu. dengan Allah. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Apa definisi adalah? Definisi firman adalah Allah, artinya Saya nggak tanya firman itu. di dalam zat Saya nggak tanya hakikatnya itu. adalah Allah. Saya nggak Satu tanya dengan itu. Allah. Saya nggak tanya Satu itu. zat, satu hakikat. Iya, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Itu jawaban apa saya. Saya nggak tanya itu. Kenapa Anda menjawab yang nggak saya tanya? Adalah di situ merefer kepada satu zat hakikat. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya merefer. Saya tanya apa definisi adalah. Menjelaskan. Wah, ini orang nggak pernah baca nih orang. Anda Nih, yang nih. pernah baca. Itu Loh. kan jawaban saya. Definisi adalah Itu menjelaskan itu dari mana sumbernya? Coba leksikografinya dari mana? Coba. Leksikografinya dari mana? Adalah itu. Adalah itu definisinya menjelaskan itu leksikografinya, leksikonnya di mana? Secara umum adalah itu menjelaskan Lah iya. definisinya, menjelaskan. Loh, lah Anda iya. lari ke semantik. Loh, kok semantik sih? Gimana sih? Nah, definisi adalah apa emang? Di situ artinya firman itu satu zat hakikat dengan Allah, tidak. Nih orang ngeyel terus nih baca. Anda Nih baca. dengan jawaban saya. Anda Baca. Saya nggak tanya jangan itu. ad hominem Anda. Saya nggak tanya itu nih ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah otoritatif dari bahasa Indonesia. Betul atau salah? Betul? Oke ya. Tidak pakai Adalah. kamus bahasa Indonesia. Lah emang adalah bahasa mana kalau bukan bahasa Indonesia? Biologi. Hei, Anda jangan adalah ini bahasa apa? Anda mau tahu
Anda mau tahu Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan Yesus itu adalah firman Oke, Allah. sekarang saya tanya nih ya, Yohanes 1 ayat 1 nih ya. Nih di sini. Coba saya mau tanya kepada Anda dulu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Tionghoa yang digunakan ini? Terjemahan bahasa Indonesia. Lah ya, Tapi kami tidak firman tergantung itu. dengan bahasa Indonesia. Oh, karena kami punya bahasa teologi. berarti ini bukan bahasa Indonesia. Sepakat? Saya sepakat itu bahasa Indonesia, Kak. Tapi Oh, saya ya bilang sudah. kami tidak Berarti tergantung kalau dengan ini bahasa Indonesia, kami kalau tidak ini tergantung dengan kamus bahasa Indonesia. Kalau ini bahasa Indonesia, kalau kitab Anda ini bahasa Indonesia, apakah harus melanggar kaidah bahasa atau tidak melanggar kaidah bahasa? Kita sepakat dulu kita. Kenapa Anda lari ke bahasa Indonesia? Ini adalah ini loh. Dan firman itu adalah Allah. Saya tanya definisi adalah ini apa gitu loh. Kalau Anda bilang ini tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, berarti kita sepakat dulu. Kitab Anda, kitab Anda melanggar kaidah bahasa Indonesia. Sepakat dengan saya nggak? Enggak. Oke, berarti kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sepakat? Tidak tergantung. Jelaskan aja. Lah ya, kitab Anda ini, Anda tadi saya tanya, kitab Anda melanggar kaidah bahasa Indonesia, Anda tidak sepakat. Oke, kalau tidak sepakat, berarti kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sepakat nggak? Oke, sepakat. Baik. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka otoritatif dari bahasa Indonesia yang paling tinggi adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Otoritatif ini otoritatif yang digunakan oleh tapi kamus yang bahasa digunakan Indonesia itu tidak bisa menjelaskan secara teologis. Oh iya. Ayat-ayat Saya nggak tanya Kami teologis. tidak tergantung Saya nggak tanya. Saya hanya tanya definisi. Dengerin. Saya hanya tanya definisi adalah. Saya nggak tanya firman. Saya nggak tanya Allah. Saya tanya adalah. Memangnya definisi adalah bisa Anda temukan di kamus mana? Coba. Definisi adalah bisa Anda temukan di kamus mana rupanya? Ayo. Mungkin Bu Eka nggak bisa diskusi. Pak Kenzo bisa nggak diskusi dengan saya? Saya lihat Pak Kenzo ini sangat bisa, Pak. Oke, baik. Saya lihat baik. Pak Kenzo ini kan anggota dewan ya, anggota DPRD ya Pak Kenzo ya? Enggak. Biasa aja Datang saya. lagi. Oke, nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. saya memang datang lagi, tapi tadi dimut terus itu, Pak. Ya, sabar, Pak Kenzo. Ngomong tapi dimut. Pertanyaan saya Pak Kenzo, apa definisi adalah? Yang Bang Juma pahami adalah apa ya definisinya? Saya bukan Bang Zuma, saya Pak Bang Ardi saya. Oh, Bang Ardi, sorry. Ini loh, Ardiansa ini loh. Oh, sorry Bang. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke, pertanyaan saya, apa definisi adalah? Adalah kalau yang saya pahami ya definisi itu sendiri. Lah iya, apa definisi adalah ini loh. Ini kan tulisannya gini, firman itu adalah Allah. Saya tanya, definisi secara bahasa, ini kan bahasa, betul kan? Ya, bahasa Indonesia, iya. Ah, bahasa Indonesia. Otoritatif bahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, betul? Iya, KBBI. KBBI. Apa definisi adalah menurut KBBI? Definisi artinya. Coba buka. Kok definisi? Anda ngerti nggak definisi? Diam. Udah, kalau Anda nggak pernah baca diem. Eka diem. Kalau kamu nggak pernah baca Eka diem. Adalah ini ada ya identik dengan. Ini yang pertama. Arti kedua sama maknanya dengan. Kedua-duanya sama maknanya dengan. Oke ya. Kita ke Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Berarti firman itu sama dengan Allah, betul? Betul. Ah, gitu kok susah sih. Eka diem dulu. Kalau ya Eka diem dulu. Diem dulu Eka. Udah, diem dulu. Kalau firman itu sama dengan Allah, pertanyaan saya,
Apa definisi sama dengan? Sama itu berbeda atau tidak, Pak Kenzo? Sama lah, namanya sama. Pinter. Berarti sama itu artinya tidak berbeda, betul? Ya. Nah, tidak berbeda. Berarti firman itu tidak berbeda dengan Allah, betul? Ya, sepakat. Oke, sekarang pertanyaan saya. Apakah Allah mempunyai firman? Punya. Diem dulu Eka. Gimana? Silakan, Pak Kenzo. Kita ngomong berdua. Enggak bisa berdua saya. Saya harus satu-satu. Oke, Pak Kenzo. Apakah Allah mempunyai firman? Ya. Oke, saya tanya lagi. Apakah Allah mempunyai Allah? Allah mempunyai Allah maksudnya? Enggak benar. Kan firman sama dengan Allah. Ya. Lah iya, kan firman sama dengan Allah. Pertanyaan saya, apakah Allah mempunyai Allah? Gini loh, mulai. apa namanya? Mulai. Pemikiran Bang Ardian ini keliru. Lu kok keliru? Wong Anda yang dari tadi Anda membenarkan saya loh. Gini loh. Pak Kenzo. Dari tadi Anda membenarkan saya. Karena begini. Kuasanya Allah nggak bisa. Saya nggak tanya kuasa, saya nggak bahas kuasa. Saya di sini membahas mengenai linguistik bahasa Indonesia yang ada di Yohanes 1 ayat 1. Linguistik yang saya bahas. Sama saya, lanjutkanlah Bu sama Eka saya. diem. Bu Eka kalau nggak bisa tertib kirim ke neraka, host. Kalau Bu Eka nggak bisa tertib, kalau sudah di mute dibuka lagi, kirim ke neraka. Udah di mute dibuka. Ya, Udah kirim. Ayam ada yang Silakan Bu Eka kirim ke neraka. Kirim aja ke neraka. Nah, kirim ke neraka udah. Silakan Pak Kenzo. Saya di sini ingin mengkritisi segi linguistik dari Yohanes 1 ayat 1. Ini kan menggunakan bahasa Indonesia, betul? Waduh. Sabar, saya baca di bawah kok ada yang komentar penjual ayam. Saya piara ayam banyak juga. Kalau yang berminat. Ya udah Pak Kenzo. Pak Kenzo, fokus ke saya. Fokus ke saya, jangan fokus ke bawah. Oke. Saya ingin mengkritisi ini ya. Firman itu adalah Allah. Definisi adalah ternyata sama dengan. Definisi sama dengan artinya tidak berbeda.